Pengajian selanjutnya. Selawat beriring salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, para guru-guru kami yang hadir pada malam yang mulia ini. Takzim hormat kami kepada Ketua Permasa, Ketua Sirul Muqtadin dan Kastafi, Ketua Musalla atau Ketua Menasah Murah Mulia beserta seluruh jajarannya. Istimewa penghormatan kami kepada seluruh para jamaah sidang majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang mulia ini pengajian seperti biasa, namun sebelum kita mulai pengajian, mari sama-sama kita baca samadiyah, tahlil dan doa. Yang pertama kita niatkan kepada diri kita, keluarga kita masing-masing. Kemudian pada malam yang mulia ini, mari sama-sama kita niatkan pahala samadiyah, tahlil dan doa kepada ayahanda rohani kita bersama. Kebetulan malam ini, hari ini adalah merupakan ulang tahun haul Abu Haji Abdus Somad bin Mudajini, pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Lea Simpang Jinir Birian. Maka insya Allah kami mohon kepada para jamaah semuanya untuk sama-sama kita baca samadiyah, kita niatkan pahala kepada beliau yang bernama Abu Haji Abdus Somad bin Mudajini. Kalau seandainya tidak lupa diingat namanya atau tidak diingat namanya, maka boleh diniatkan sebagaimana yang diniatkan oleh imam. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafatil anbiya wal mursalin wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in khususan hayya uliya wa syuhada wal ulama wa salihin khususan semua khususan ila rohi Abu Haji Abdus. Ajma'in al-Fatihah. Rahmatullahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي يا كريم أنت الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan haqqan 'alaiha nahya wa 'alaiha wa la rasul insyaallah ta'ala. Ilahi anta maqsadina wa ridha kama tilabina atina Muhammad wa ma'alih. Ila hadar Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila rahi sahibi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Uthman sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awliya wa syuhada'i wal ulama'i wa salihin summa khususan ila arwahi man qasada fi ahli hadzal majlis summa khususan ila arwahi wa ajma'in al-fatihah wa rahmatullahi wa billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Samadiyah dan tahlil sudah sama-sama kita baca. Insyaallah mudah-mudahan kita yang membaca diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kita kasatkan diampuni segala dosa-dosanya insyaallah. Malam ini sudah sampai halaman berapa? Ada yang rendah? Masih ya? Belum habis ya? Sudah sampai itu hari kemana ya? Jika yang meninggal seorang laki-laki meninggalkan seorang saudaranya perempuan, meninggalkan yang meninggal seorang laki-laki meninggalkan dua orang saudaranya perempuan, ya kan? Dan meninggalkan juga. Udah sampai di situ ya? Ya, berarti hari ini yang meninggalnya ini seorang laki-laki dan meninggalkan dia 3 orang saudaranya laki-laki dan 3 orang saudaranya yang perempuan. Itu yang belum ya? Laki-laki meninggalkan 3 yang meninggal laki-laki meninggalkan 3 saudara dan meninggal 3 saudari. Sudah? Belum ya? Belum, itu yang belum. Halaman 29 pada firman Allah yang pertama, baris yang pertama dari atas. Ya, itu hari kan sedang kita bahas sulus yang sepertiga ya, benar. Ingat. Halaman 29 baris yang pertama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Halaman 29 baris yang pertama dari atas. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih dalam pembahasan hukum faraid, faraidul Quran. Masih bagi-bagi harta sebagaimana aturan di dalam Al-Qur'an. Cuma ini dibahasnya secara ringkas dan secara mudah difahami oleh umat. Karena kalau dibahasnya sebagaimana mesti yang difuru'kan di dalam kitab-kitab Al-Mahalli, I'anatul Talibin, itu agak susah dipahami oleh orang yang di kalangan umum. Karena pembahasannya dengan bahasa sulus dengan bahasa Arab. Sementara ini sudah dibahasnya dengan bahasa Jawi, dengan bahasa Melayu. Jadi agak mudah untuk kita memahaminya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa in kanu ikhwatur rajulan wa nisaan." Ya, jika ada orang laki-laki yang meninggal dan laki-laki tersebut meninggalkan dia 3 saudaranya laki-laki. Nah, ini ada, andai kata misalnya ini ada orang yang meninggal. Satu orang yang meninggal laki-laki itu rupanya dia meninggalkan 3 saudaranya yang laki-laki. Berarti baik abangnya, adiknya ataupun adiknya lagi. Pokoknya ada 3 laki-laki yang ditinggalkan. Nah, ini ke sini dulu nih. Jangan langsung di pintu. Ke sini dulu. Nih, ke sini dulu. Ya. Nah, jadi andai kata ada seorang laki-laki yang meninggal dia dan meninggalkan dia 3 orang saudaranya yang laki-laki, dan juga meninggalkan dia 3 orang saudaranya yang perempuan. Jadi laki-laki itu meninggal, dia meninggalkan saudara yang laki-lakinya 3, saudara yang perempuannya juga 3. Berarti mereka berapa jumlahnya? 7 mereka. Mereka jumlahnya 7 berarti. Karena meninggal 1, tinggal 3. Jadi kalau 7 mereka, 4 laki-laki, 3 perempuan. Nah, jadi ini yang meninggal salah satu daripada laki-laki. Maka tinggallah dia saudaranya yang laki-laki 3 orang, dan tinggallah saudarinya juga 3 orang. Dari perempuan 3 orang, dari laki-laki juga 3 orang. Nah, 3 orang saudara laki-laki,
3 orang saudarinya yang perempuan. Nah, yang ditinggalkannya itu seibu sebapaknya dengannya dia. Berarti satu ibu seibu sebapak lah. Nah, sekandung namanya. Nah, bukan beda ibu atau bukan beda ayah. Ini yang seibu sebapak. Ya, dengannya dia. Sementara ya dia meninggalkan saudaranya, namun dia meninggalkan juga harta. Nah, meninggalkan harta. Sementara yang ditinggalkan itu tidak dia meninggalkan orang tuanya. Orang tuanya juga tidak ditinggal, dan laki-laki itu tidak meninggalkan istrinya. Nah, ini kejadian dulu, laki-laki yang meninggal itu tidak ada istrinya, tidak ada anaknya. Yang ditinggal hanya saudaranya yang laki-laki dan saudara perempuan. Itu sahaja yang ditinggalnya. Sementara si laki-laki yang meninggal itu rupanya dia orang kaya. Orang kaya dia. Misalnya bisa jadi dia nggak menikah dulu, nggak kawin dulu karena adik-adiknya belum nikah. Nah, kan biasa kalau di kampung itu kan, karena ayahnya meninggal waktu dia masih kecil, adik-adiknya masih kecil, ujungnya dia banting tulang keras keringat, malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Yang penting adik-adiknya harus sukses semuanya. Ada yang mengorbankan dirinya sendiri, tak nikah-nikah, tak kawin-kawin dia, hanya untuk membesarkan adik-adiknya. Nah, sambil membesarkan adiknya, rupanya ibunya juga meninggal. Atau ibu dan ayahnya bareng-bareng meninggal. Nah, tinggallah dia yang tertua, ujungnya adik-adiknya semuanya dibesarkan dulu oleh dia. Tiba-tiba udah kumpul harta banyak, meninggallah dia. Kan biasa seperti itu, udah kita kumpul harta, mati kita. Nah, jadi di saat dia meninggal, sementara harta ada dia tinggalkan. Kalau seperti demikian kejadiannya, maka harta itu diselesaikan dulu hak dia. Apa hak dia? Kalau seandainya dia itu sudah memenuhi persyaratan untuk berangkat haji, maka ambil hartanya dulu untuk badal haji. Berapa badal hajinya? 15 juta. Ambil 15 juta langsung untuk badal haji dulu. Nah, kemudian harta dia itu kalau dia ada hutang, selesaikan dulu hutang-hutangnya. Kalau seandainya dengan uang itu belum ada yang membayar fardu kifayahnya, maka ambil dari harta dia, bayar fardu kifayah dulu. Sesudah semuanya itu dibayar, ini bayar itu, tinggallah misalnya hartanya itu 90 juta misalnya. Maka bila seandainya yang tinggal hartanya 90 juta, ini tak mesti 90 juta ya. Pokoknya harta yang tinggal itu sesudah dipotong sini, potong sana semuanya, tinggallah harta misalnya 900 juta boleh juga, biar tinggi sedikit lah. Karena capek-capek kerjanya nanti sedikit hartanya, nggak semangat orang lain kerja nanti. Tinggal harta 900 juta. Bagaimana cara membagi 900 juta itu sementara dia meninggalkan 3 saudara laki-laki, 3 saudara perempuan. Dalam hukum faraidul Quran yang dibahas supaya mudah dipahami oleh para ulama-ulama mengarang dengan pembahasan bahasa Jawi. Lebih mudah langsung dipahami. Maka harta tersebut di antara mereka yang ada itu dibagi 9 bahagi. Kalau 900 berarti dalam satu bagian diambil 1 bagian 100, 1 bagian 100, 1 bagian 100. Diambil berarti 9 bagian. Ini kenapa dibuat 900? Biar mudah kali-kalinya. Capek kita kali-kali, duit tak ada, pening juga kita yang mikir di sini. Jadi 900 saja, biar kalau bahasa orang Bangladesh mudah kiril ya. Supaya mudah kiril kita. 900. Jadi dibagi langsung 9 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 bahagian. Sesudah 9 bahagian itu, maka tiap-tiap seorang saudaranya yang laki-laki itu diambil 2 bahagian.
Saudara laki-laki tadi berapa orang? 3. Diambil untuk saudara laki-lakinya itu dalam satu laki-laki diambil dikasih 2 bagi. Kalau 3 berarti berapa bagiannya habis? 6 bahagian. Nah, tadi berapa bagian dibagi? 9. Maka langsung diambil 2 bahagian dikasih untuk 1 anak laki-laki. Untuk 1 laki-laki saudaranya. Berarti 3 saudara laki-laki, maka menghabiskan duit 6 bahagian. Ini supaya mudah langsung masuk ke kita. Nah, jadi di saat sesudah diambil 2 bagian untuk adiknya yang laki-laki, maka tinggallah adiknya yang perempuan. Hartanya berapa tinggal lagi? 3 bagian. Adik perempuannya juga 3. Nah, maka sesudah dibagi untuk yang laki-laki 2 bahagian, laki-laki itu 2 bahagian, dan tiap-tiap seorang perempuan itu dibagi 1 bahagian. Ya, sebahagian itu untuk seorang antara mereka itu perempuannya. Ya, ini yang mudah untuk dipahami oleh umat dan su. Nah, jadi karena tadi dibagi 9, maka yang laki-laki sudah selesai. 1 laki-laki 2 bagian, habis 6 bagian. Maka yang tinggalnya 3 bagian itu langsung dikasih sebahagian aja untuk 1 perempuan. Ya. Ya, ini yang tidak dia meninggalkan tidak meninggalkan istri. Nah, jadi ada kejadian lagi yang ditakdirkan abangnya yang meninggal itu ada meninggalkan istri. Nah, kalau seandainya seorang laki-laki yang meninggal itu dan meninggalkan seorang istri. Ini misalnya, seorang laki-laki meninggal. Dia meninggalkan istrinya dan dia meninggalkan anaknya. Maka untuk jatah istri itu 1/8 dari hartanya yang si jenazah itu dibagi kepada si istrinya itu diambil 1/8. Kalau seandainya hartanya ada 800 juta, maka diambil 1 bahagiannya untuk istri. Ya, itu kalau seandainya ada anak, sebagaimana yang telah dibahas di belakang. Ya, jadi ini sebahagian untuk seorang antara mereka itu, ya, atas 8 sebahagian antara akan istrinya. Ya, ini menyangkut dengan masalah istri, sementara yang di atas tidak dibahas masalah istri, yang dibahas masalah saudara laki-laki dan saudara perempuan. Makanya ini ditakdirkan kejadian andai laki-laki itu yang meninggal dan dia meninggalkan istri dan juga dia meninggalkan saudara. Saudaranya ada laki-laki 3 tadi kan? 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Namun yang meninggal ini ada juga meninggalkan istri. Ada meninggalkan istri dan istrinya pun jenazah ini meninggalkan anak. Nah, ini sudah pembahasan fur'iyah. Jadi bagaimana cara membagi kalau seandainya si jenazah ini meninggalkan istri, meninggalkan saudara? Saudaranya ada ditinggal, istrinya ada ditinggal, dan anaknya juga ada ditinggal. Kalau anaknya yang ditinggal itu laki-laki, maka saudara dia tadi tak dapat. Tapi kalau yang ditinggalkan oleh si jenazah ini istrinya dan anak perempuannya, maka saudaranya tetap dapat. Dan untuk anak dan istri juga dapat. Nah, cuma bahagiannya untuk istri dapat 1/8 karena ada anak. Nah, ini kejadian serah andai ditakdirkan seorang laki-laki meninggalkan saudara laki-lakinya, meninggalkan saudara perempuannya, meninggalkan istrinya,
dan juga meninggalkan anak perempuannya. Ya, maka kejadian seperti yang demikian, cara membaginya, andai harta itu 2 miliar, maka harta yang dikumpulkan selama mereka menikah, maka namanya harta harkat. Harta harkat seperti yang kita bahas di masa-masa yang belakang kemarin, tetap dihitung harta gono gini dulu. Nah, ini yang sering seperti yang kita bahas, jarang dihitung harta gono gini. Makanya sering kadang-kadang terusir seorang istri di rumahnya sendiri, di rumah suaminya sendiri. Karena kenapa terusirnya dia? Dikarenakan sering langsung dibagi kepada istri 1/8. Kalau 1/8 dibagi kepada istri tidak mendapat dia harta harkat, maka dia yang paling sedikit jumpa itulah dia. Yang paling sedikit dapat itulah istri. Padahal dia dengan suaminya bergerak mulai dari nol, berusaha mulai dari nol. Makanya sering terzalimi seorang istri menyangkut dengan harta harkat. Tapi kalau harta bawaan si suami atau harta bawaan si istri itu beda bab. Nah, ini yang harus kita pahami, supaya perlu untuk kita hadirkan supaya tidak menjadi terzaliminya seorang istri. Nah, jadi ini yang dibagi ini harta si jenazah, bukan harta si istri, harta jenazah yang dibagi. Bagaimana cara bagi? Dia ada istri, ada anak perempuan, ada adiknya perempuan, ada juga adiknya yang laki-laki. Maka harta tersebut kalau seperti yang demikian kejadiannya, maka si istri ini diambil 1/8 dari harta suaminya. Seandainya ada istrinya 2. 1/8 bagi 2. Kalau istrinya misalnya ada 2 dia. Yang satu istrinya dari awal. Istri pertama. Ya. Menyangkut dengan masalah harta jenazah, walau baru setengah bulan menikah, tetap dia dapat juga. Baru aja akad nikah, syok dia meninggal. Yang satu dari awal, makanya yang satu dari awal itu, dia dapat harta harkat. Untuk istri yang kedua tak dapat harta harkat. Harta gono gini bahasa sekarang ya. Harta gono gini untuk istri yang kedua tak dapat. Yang dapat harta gono gininya itu istri pertama saja. Istri pertama dapat. Tapi istri yang kedua itu tidak dapat harta gono gininya. Yang dapat istri yang kedua ini harta hak suami, itu yang dapat. Contoh ini misalnya, harta 2 miliar. 2 miliar harta, yang diusaha ini 2 miliarnya dengan istri pertama. Nah, jadi di saat dia sudah kaya dengan istri pertama, si laki-laki ini nikah dengan istri yang kedua. Nah, di saat nikah dengan istri yang kedua, maka istri yang kedua juga punya anak. Istri pertama juga punya anak. Sementara harkat tidak dengan istri yang kedua, dengan istri pertama harkatnya. Maka apabila si laki-laki ini meninggal, itu berarti harta harkat dengan istri pertama. Jadi harta harkat dengan istri pertama, gono gininya dengan istri pertama. Dengan istri kedua nggak gono gini. Nah, jadi harta harkatnya dengan istri pertama. Kalau itu 2 miliar langsung dibagi dulu, 1 miliar hak si istri, 1 miliar hak si jenazah. Nah, jadi yang 1 miliar itu hak istri pertama. Jadi 1 miliar yang hak si jenazah itulah yang dibagi. Yang 1 miliar lagi hak istri pertama jangan dibagi, karena itu harta harkat. Nah, itu yang harus dipahaminya, yang dibagi hak si jenazah. Sesudah hak si jenazah ini diambil, maka bayar dulu 1 miliar ini, bayar dulu potong hajinya 15 juta. Badal haji kalau dia belum pergi haji. Nah, kemudian dia ada utang-utang kecil-kecilan, bayar itu utang-utang itu dulu. Bayar untuk kain kafan dia kalau tidak disediakan oleh masjid. Bayar untuk gali kuburan. Semuanya selesai, bayar itu semuanya. Sesudah bayar itu semuanya, tinggallah hartanya. Misalnya ini tinggal harta 900 misalnya.
900 tinggal ya. Jadi 900 itu yang tinggal karena istri tadi ada meninggalkan anak, maka si istri dapat dari harta suami 1/8. Jadi harta 900 kalau bagi 8 berapa dapat? 100 berapa? 110 berapa? 900 bagi 8 berapa? Susah kali kalau 900. Ya udah 800 saja lah. 800 misalnya harta. Kalau 800 harta dibagi 8 berapa dapat? 100. Nah, udah 100 saja. Yang dia mudah-mudah pikir aja. Nah, jadi 100 itu diambil dikasih kepada istri. Bang tadi bilang berapa istrinya? 2. Jadi 100 juta itu karena istrinya 2, maka ambil bagi 2 mereka. Dari 100 itu bagi 2. Kalau istrinya 4 bagaimana? 100 itu bagi 4. Makin dikit lagi dapat. Kenapa dia kawin 4? Kalau dia kawin 1, maka dia akan mutlak kepada dia, yaitu 100 langsung. 1/8 langsung ke dia. Tapi karena istrinya 2, maka bagi 2. Dari 1/8 itu yang sudah jatah kepada istrinya 1/8, maka diambil dibagi istrinya 2 dibagi 2. Berarti dapat dia 50-50 dapatnya. Nah, 50 untuk istri pertama, 50 untuk istri kedua. Karena itu hak si suami. Si istri pertama jangan nuntut lagi karena dia sudah ada hak gono gini tadi. Yang itu berarti hak harkat sudah. Ini hak jatah suami. Hak jatah suami berarti sama. Si istri pertama sama hak, si istri kedua juga sama hak. Karena hartanya harta si suami, bukan harta lagi yang sudah bagi tadi enggak lagi. Nah, pajak-pajak yang WDO, PBB bayar. Bayar semua lunas dulu. Lunaskan dulu semuanya. Sesudah lunas semuanya baru dihitung totalnya berapa. Tadi haji, utang, WDO, Semuanya, pokoknya atas nama utang lunaskan dulu. Cuma kalau WDO-nya ada sangkut paut, karena harta 2 miliar tadi belum lunas WDO dua-duanya. Berarti kalau seperti itu baru boleh gono gini, lunaskan dulu WDO. Udah itu PBB lagi. Kalau seandainya memang sudah asing-asing itu nanti bayar asing. Tapi kalau seandainya memang di dalam call boleh dibayar dalam call baru dibagi juga bisa, tidak ada masalah. Tapi kalau nanti menyangkut dengan masalah utang, itu tanggung jawab kepada si jenazah, utang jenazah. Utang jenazah itu tanggung jawab kepada jenazah. Dalam arti gini, harta yang ditinggalkan oleh jenazah dilunaskan dengan hartanya. Kalau seandainya ini nggak cukup hartanya ini kalau dilunaskan, berarti nanti nggak dapat waris orang-orang yang ditinggalkannya. Karena hartanya aja untuk bayar utang nggak cukup. Nah, kalau seandainya memang itu kejadian seperti yang demikian, jadi diambil 1/8-nya dikasih kepada istri. Kalau istrinya 1, berarti mutlak dia dapat 100 juta dari suaminya. Sementara yang tinggal lagi 700 tadi, maka baru dibagi kepada anak-anaknya. Nah, kalau anak laki-lakinya ada, maka saudara-saudara daripada si jenazah itu tidak dapat. Karena asabah nanti kepada anak laki-laki. Tapi kalau yang ditinggalkannya cuma anak perempuan saja, maka adik si jenazah bila ada yang laki-laki, maka dialah yang asabahnya. Nah, ini menyangkut dengan masalah tinggal harta tadi berapa? 700 misalnya. Anak perempuan yang si jenazah ini meninggalkan berapa orang? 2 orang taruhlah. Pada istri pertama 1, pada istri yang kedua 1. Dua-duanya perempuan. Ditanya, kenapa menikah kedua? Aku cari laki-laki. Rupanya yang nongol perempuan juga.
Jadi pada istri kedua perempuan, istri pertama juga perempuan. Nah, bagaimana ini cara dibaginya? Tetap bila seandainya anak pada dua istrinya perempuan, tetap adik si laki-laki yang meninggal itu tetap dapat. Karena itu waris. Nah, itu ahli warisnya itu dapat itu. Berapa dibaginya? Nah, kalau yang ditinggalkan adik laki-lakinya itu 1 atau ditinggalkan 2, taruhlah ini 1 aja. Nah, maka harta yang dibagi tadi sesudah semuanya dibayar utang-utang dia, diambil kepada hak istrinya, maka harta tersebut bila ditinggalkan adik laki-lakinya 1, maka harta itu dibagi kepada 3 bagian. Ya, tapi ada anaknya ada 2, dibagi 4. Kalau adiknya 1, adik dia laki-laki 1, anaknya 1 pada istri pertama, 1 pada istri yang kedua, maka dibagi arma dibagi 4 itu dibagi. Jadi untuk anaknya yang perempuan 1 bagian, anak yang perempuan 1 bagian, untuk adiknya yang laki-laki dapat 2 bagian. Karena dia adalah laki-laki yang mengambil asabahnya. Jadi yang banyak dapat adalah adik si jenazah. Ini yang dibaginya kalau seandainya si jenazah yang ditinggalkan ada istrinya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini menyangkut dengan masalah yang ditinggalkan istrinya, kemudian ya harta tadi yang dibaginya itu sebahagian dikasih ke istri, tinggallah 7 bahagian. 7 bahagian itu, maka tiap-tiap daripada 2 orang anaknya yang laki-laki itu akan diambilnya 2 bahagian. Dan akan tiap-tiap dari 3 anak perempuannya itu, maka akan diambilnya, nah ini tiap-tiap 3 anak perempuan itu 1 bahagian, karena 3 yang perempuan, 3 yang laki-laki, 1 bagian dapatnya. Waqala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kana rajulan. Ya, ini bagaimana ini kalau yang meninggalnya laki-laki lagi. Seorang laki-laki meninggal dan dia meninggalkan juga seorang saudara laki-laki. Ini coba. Yang ditinggal seorang saudara laki-laki bagi sebapaknya, dan seorang saudara perempuan saudaranya yang seibu dengan dia. Nah, ini laki-laki ini juga. Fa in kana rajulan, jika ada laki-laki yang meninggalkan seorang saudara laki-laki bagi sebapak dia. Kalau sebapak bagaimana ini pahamnya? Berarti 1 ayah. Dan seorang saudaranya yang seibu. Saudara seibu. Kalau saudara seibu berarti 1 ibu beda ayah. Berarti ibu ini membawa anak juga dia 1. Ayah ini juga membawa anak juga 1. Menikahlah dia dengan seorang perempuan, lahirlah anak lagi 1. Anak yang lahir ini juga laki-laki. Berarti dia ada saudara laki-laki yang seayah, ada saudara juga yang perempuan lewat ibunya. Nah, ini bagaimana cara dibagi harta kalau seperti yang demikian. Nah, saudara sebapak dan saudara seibu. Dan harta ya antara mereka itu atas 6 bahagi. Ini yang meninggal ini tidak meninggalkan ya yang lainnya. Ya, 6 bahagi. Jadi bagaimana dibagi 6 bahagi? Akan saudara-saudaranya yang perempuan itu yang ya sebahagi, dan yang lainnya itu sudus 6 bahagian itu kepada saudara laki-laki. Dan 5 bahagi tinggal 5 bahagi. Jadi gimana cara baginya? Kalau dengan sudus, menyangkut dengan bahasa sudus ini.
Gimana Tengku Muhammad Amin? Ini harus kita bagi nama Muhammad Amin ini namanya. Ya, sudut 1/6. Jadi kalau dibaginya ini ayahnya 1. Tapi ada saudara dengan ibu, ada saudara dengan ayah. 1 ayah ada saudara, 1 ibu juga ada saudara. Jadi harta yang ditinggalkannya ini dibagi kepada 6 kan? Ya, atas 6. Mereka itu atas 6 bahagian. Ya. Fa in kana rajulan, jika ada laki-laki yang meninggal. Saudaranya yang laki-laki itu seayah dengan dia. Dan ada juga saudaranya yang seibu dengan dia. Nah, ini bagaimana cara dibagi hartanya? Bagaimana dibaginya? Nah, ini supaya lebih mudah paham. Jangan sampai nanti pening kalau seperti ini. Supaya lebih mudah paham, seperti ini cara baginya. Seorang laki-laki meninggal. Dia meninggalkan saudaranya yang laki-laki seayah dengan dia. Dia meninggalkan seorang perempuan yang seibu dengan dia. Berarti contoh seperti ini. Ibunya ini membawa seorang anak gadis dari suaminya yang lain. Si laki-laki ini membawa 1 anak laki-laki daripada istrinya yang lain. Maka si mineral ini yang membawa anak laki-laki tadi menikahlah dengan si handphone ini. Nah, menikah dengan si handphone ini. Rupanya si handphone ini ada bawa anak 1 dia, anak perempuan di bawahnya. Ini anak perempuan. Namanya si Cincin. Nah, ini si handphone ini membawa anak si Cincin perempuan. Si laki-laki ini membawa anak namanya laki-laki si Kisu. Paham? Ini lebih mudah dipahami supaya lebih mudah. Jangan pening-pening nanti. Nah, sementara si handphone ini sesudah menikah dengan si mineral ini, lahir anaknya 1 lagi yang namanya si Jam. Ini si Jam lahirnya. Sudah jelas? Jelas. Ternyata si Jam ini hasil daripada mineral dengan si handphone. Si mineral ini tadi ada anak 1 kan? Laki-laki. Berarti si Jam ini punya saudara 1 laki-laki seayah dengan dia. Dan dia punya saudari 1 yang namanya Cincin, yaitu seibu dengan dia. Karena dia ini si handphone ini ada lahir anak lagi si Jam 1. Nah, jadi harta yang ditinggalkannya bagaimana cara bagi ini? Nah, yang meninggal ini adalah si Jam. Si Jam yang meninggal. Rupanya di saat meninggal si Jam, ini si mineral ini sudah tidak ada lagi. Dan juga si handphone ini juga sudah tidak ada lagi. Rupanya sudah duluan meninggal. Pokoknya mereka tinggal bertiga saja. Bertiga saja mereka tinggal. Berarti ini jadi dia penengah dia kan? Penyambung antara mereka berdua adalah si yang tengah ini. Karena si yang tengah ini ada sangkut paut dengan ibunya, ada sangkut paut juga dengan ayahnya. Maka yang meninggal ini adalah si Jam. Rupanya si Jam ini ada dia harta. Maka harta yang ditinggalkan dia tak punya anak, dia tak punya istri. Sementara harta dia ada tinggal. Nah, harta yang ditinggalkan oleh si Jam ini selesaikan dulu hak dia. Apa hak dia selesai? Kalau dia belum haji, badal hajinya. Kalau seandainya sudah sampai hak kepada jatah berangkat haji.
Atau ada utangnya, selesaikan dulu. Sesudah semuanya diselesaikan, tinggallah harta si jam ini 600 juta. Ada ditinggalkan rumah 1, ada ditinggalkan mobil 1. Dihitung semuanya harga rumah, dihitung semuanya harga mobil, maka tinggallah hartanya sesudah selesaikan punya dia 600 juta. Maka 600 juta ini kepada siapa-siapa sahaja dibagi. Ternyata harta itu dibagi 6 bahagian. 6 bahagian langsung dibagi. Di saat dibagi 6 bahagian, maka diambil daripada sebahagian dari 6 tadi, dikasih kepada saudarinya yang perempuan. Siapa namanya tadi? Si cincin ini. Berarti kalau 600, si cincin dapat berapa? Dapat 100 dapat. Berarti si cincin ini dapat harta dari abangnya, yaitu 100. Maka tinggallah 500 lagi asabah kepada si tisu. Karena si tisu ini adalah satu ayah dengan dia. Nah, ini yang paling besar dapatnya adalah si tisu. Karena dia adalah seayah dengan dia. Kemudian yang ini cuma seibu dengan dia. Sementara ayahnya juga beda. Ya. Ini misalnya ini si cincin ini bukan perempuan. Tetap dia dapat satu bagian. Walau dia ini laki-laki, tetap dia dapat satu bahagian. Kenapa dia dapat satu bahagian? Karena jalurnya melalui jalur ibu. Nah, merupakan jalur, kalau bahasa kita ini jalur karung namanya. Karung atau karungan? Bukan karung pang. Bukan karung uni di situ. Tapi karena memang ini adalah merupakan sangkut dengan ibunya, maka dia tetap mendapat hak kepada adik yang seibu dengan dia atau kakak yang seibu dengan dia. Itu dapat kakak lah taruhnya, karena memang dia ini lahir yang lambat. Ini supaya lebih mudah kita pahami. Karena kalau kita membahas ini dengan bahasa ini atas 6 bahagian, ya, untuk 1/6 itu diambil 1 bahagian dikasih kepada si perempuan, 5 bahagian itu asabah kepada laki-laki. Jadi nanti pening itu. Jadi supaya lebih mudah dipahami, seperti inilah cara membaginya. 5 bahagian itu hak asabah kepada yang seayah dengan dia, laki-laki yang seayah dengan dia. Nah, kemudian satu lagi, fa in kanu. Ya, ini yang jadi masalahnya tafsirnya, yang meninggal seorang perempuan. Seorang perempuan ini meninggal dan meninggalkan seorang suami. Ini yang meninggal seorang perempuan. Si perempuan yang meninggal itu dia meninggalkan suaminya dan juga meninggalkan ibunya. Suami ada ditinggal, ibunya si perempuan juga ada ditinggal, dan juga dia meninggalkan 2 orang saudaranya laki-laki. Ya, bagi seibu sebapak. Saudara si perempuan, karena yang meninggalnya adalah perempuan. Yang meninggalnya ini adalah perempuan. Namun dia meninggalkan saudaranya laki-laki. Berarti dia meninggalkan suami, dia meninggalkan ibu, dan dia juga meninggalkan saudaranya. Jika seorang perempuan meninggal dan dia meninggalkan suaminya dan meninggalkan ibunya dan meninggalkan 2 orang saudaranya laki-laki, bagi seibu sebapak.
dan si perempuan itu meninggalkan harta. Dalam arti perempuan itu harta bukan harta harkat. Ini yang harus dipahami dulu. Karena harta harkat, bila meninggal seorang istri, itu harta belum dibagi. Karena pemilik harta adalah suami. Ini harus digaris bawahi dulu. Jangan nanti anak minta harta ini. Bila yang meninggal seorang istri, suaminya masih ada, pemilik harta adalah suami, maka harta itu belum dibagi. Yang dibagi itu adalah harta bawaan si perempuan. Si perempuan ini kaya dia. Sebelum dia menikah sudah kerja dia, sudah banyak duit dia. Rumah milik dia, mobil milik dia, semuanya punya dia. Udah 25 tahun kerja di Epson. Baru menikah dia. Nah, jadi dia kaya harta bawaannya, meninggallah dia. Maka harta tersebut, nah ini penting untuk dipahami. Berapa dibaginya? Kalau harta yang harkat dengan suami belum dibagi. Ini harta bawaan si perempuan yang dibagi. Maka apabila demikian kejadian, dia tinggalkan saudaranya, dia meninggalkan suaminya, dia juga meninggalkan ibunya, maka harta tersebut ya diselesaikan dulu hak si perempuan. Ya, kalau si perempuan ini kaya, berarti dia belum sempat ke tanah suci seperti yang tadi. Badal dulu hajinya potong, semuanya potong semuanya. Nah, karena dia itu ada harta yang ditinggalkannya. Sesudah itu semuanya, maka harta yang ditinggalkan itu dibagi atas 6 bahagian. Langsung dibagi 6 bahagian. 6 miliar ditinggalkan harta oleh si perempuan itu. Langsung dibagi 6 bahagian dibagi. Berarti satu bahagian itu 1 miliar. Nah, maka siapa-siapa yang dapat? Karena tadi dia meninggalkan ibunya 1, meninggalkan saudaranya 2, meninggalkan suaminya, namun dia tidak meninggalkan anaknya. Rupanya sesudah menikah karena sibuk kerja nggak sempat, nggak ada anak. Sibuk kerja, suaminya kerja, dia pun kerja. Ujung-ujungnya tak punya anak. Nah, jadi di saat dia tak ada anak, maka harta yang ditinggalkan oleh si jenazah tersebut dibagi kepada 6 dibaginya. Ya, sesudah dibagi kepada 6, maka suaminya diambil setengah. Berarti kalau dibagi kepada 6, si suami dapat 3 bahagian. Nisfu daripada harta tadi yang sudah dibagi 6 tadi, itu diambil 3 bahagian dikasih kepada suami. Berarti kalau 3 miliar berarti kalau 6 miliar suami berarti dapat 3 miliar. Nah, kalau 600 berarti suami dapat 300. Berapa lagi yang tinggal? Kalau sudah diambil oleh suami 300, tinggal lagi 3 bahagian tadi yang tinggal. Nah, maka 3 bahagian yang tinggal tadi diambil sebahagian dikasih kepada ibu. Sebahagian dikasih kepada ibu. Kalau seandainya berarti yang tinggalnya 3 miliar, maka ambil 1 miliar kasih kepada ibu. Berapa lagi tinggalnya? Tinggal 2 miliar lagi, atau tinggal 2 bahagian lah. Tinggal 2 bahagian lagi. Maka yang tinggal 2 bahagian lagi itu, maka diambil dikasih kepada saudaranya yang tadi. Karena 2 laki-laki tadi kan, saudaranya kan 2 laki-laki tadi. Berarti saudaranya dapat 1 bahagian. Berarti mereka untuk ibunya 1 bahagian, untuk saudaranya yang 1 laki-laki 1 bahagian, 1 laki 1 bahagian. Yang paling banyak dapat di situ adalah suami. Nah, seperti itulah cara membagi yang mudah difahami. Langsung menyangkut dengan masalah nama. Kalau dalam bahasa Arabnya ada sudus, ada sulus,
Jadi pening nanti kita kalau sulus dan sulusnya. Jadi langsung dibagi secara lebih mudah dipahami. Ya, cara harta bagi seperti yang demikian, langsung dikasih kepada suaminya 3 bagian. Berarti jatuh nisfu, setengah berarti. Tapi dibagi dulu tadi 6 dibagi langsung, dibagi 6 bagian. Sesudah dibagi 6, 3 bagian langsung dikasih kepada suami. Namanya itu nisfu, setengah. Ya, setengah itu dikasih kepada suami, maka tinggallah 3 bahagian itu. Maka 3 bahagian diambil sebahagiannya dikasih kepada ibunya. Dan yaitu yang tinggal daripada 2 bagian tadi, maka dikasih kepada saudaranya yang 2 bagian itu. Saudaranya yang si perempuan tadi, yang seibu sebapak tadi, dikasih satu-satu orang satu bahagian. Nah, seperti demikianlah pembahasan hukum faraidul Quran. Wallahu a'lam. Udah titiknya. Ada pertanyaan? Kepada yang membagi-bagi. Nah, ini yang jadi masalah. Capek-capek bagi, rupanya tak dapat orang yang bagi. Nah, ini jadi perkara ini. Orang yang bagi tak dapat. Makanya tak dibagi-bagi sekarang. Bahkan ada yang orang tak mau bagi-bagi karena banyak ambil, banyak dapat kepada orang yang bagi. Ujungnya tak mau dibagi-bagi. Ya udahlah, kita bagi sama aja daripada nanti datang tungku itu nanti banyak ke dia dapatnya. Ini yang jadi masalah perkaranya. Nah, sebenarnya di dalam hukum faraidul Quran untuk yang membagi tak dapat. Jadi bagaimana cara membaginya? Ya udah, tetean daripada orang yang dapat tadi. Ikhlasnya. Seperti itu, karena yang baginya adalah Qadhi sudah dapat gaji dari pemerintah. Ini yang jadi masalahnya. Jadi orang-orang Qadhi ini jangan minta lagi sama itu. Cuma yang baginya bukan Qadhi, yang baginya tungku, yang baginya abu. Berarti kalau seperti yang demikian, maka ambillah daripada hak jatah-jatah orang tadi. Berapa dia mau kasih, duduk ruku. Tidak ada jatah hak bagian kepada orang yang bagi, karena di situ tidak ada hak amel. Kalau di kampung-kampung ini perangkat desa, nah, inilah yang jadi masalahnya. Makanya ujungnya gara-gara dipatok 10% nggak jadi hukum faraid. Nggak ada masuk dalam kategori ini. Maka apabila tidak ada masuk dalam kategori ini, inilah juga para petua-petua kampung tak mau membagi. Capek-capek kita bagi, ujungnya yang dapat harta ini pun tak mengerti. Itu yang jadi masalah. Ujungnya dimasukkan dalam amplop nanti 25.000. 25.000 satu orang. Padahal bagi harta itu bukan hal yang mudah. Ada yang pernah Tungku pernah ikut di saat ikut faraid almarhum Abu. Pernah Tungku dibawa, kebetulan malam itu kami lagi tidak ada kegiatan, maka dibawalah kami sama Abu 3 orang tentang pembahasan hukum faraid. Jam berapa pulangnya? Jam 3:30 malam loh pulangnya. Baru selesai dibagi semuanya. Jadi kalau sempat dikasih dalam amplop 25.000, itulah yang jadi masalahnya. Cuma menyangkut dengan masalah itu, apakah ada hak yang tertentu kepada orang yang bagi? Sebenarnya tidak ada. Karena di situ bukan bagi zakat. Kalau bagi zakat, itu ada hak amel. Udah jelas itu ada hak amel. Kalau di situ tak ada hak amel. Makanya kadang-kadang perangkat kampung dari jumlah harta 10%. Ujung-ujungnya tak jadi faraid. Salah. Itulah yang jadi masalahnya. Enggak dibuat 10%, enggak dikasih nanti. Ini yang kadang-kadang kurang azam di kampung. Ini kalau di kampung-kampung
Nah, ini yang jadi masalahnya. Sering kita ini kan ukur tanah. Makanya perlu untuk dipahami, di kampung itu jangan dibagi dengan ukuran meter, tapi dibagi dengan pool harga. Kalau dibagi dengan meter, itu beda tanah, beda harga. Nah, makanya jangan dibagi dengan meteran, karena sering di kampung ini bagi meteran. Kalau bagi meteran, oke, yang dekat dengan jalan mahal, yang jauh dengan jalan nanti murah. Jadi rugi sebahagian, menang sebahagian. Jadi cara baginya bagaimana? Harga full. Ini tanah sawit. Berapa harganya? Harga tanah sawit ini dijual secara secara global. Dipanggil orang yang bukan satu orang. Nah, dipanggil ada 3 orang. Ini kalau saudara mau belinya berapa? Kalau dia misalnya harga tinggi atau harga rendah, maka ambil harga tengah. Nah, seperti itu. Jadi harganya harga yang mudah dijual. Maka dinaikkan. Nih misalnya 100 juta, naik dulu 100 juta. Ini tanah sawah, semuanya dijumlah, ini laku berapa, ini laku berapa, ini laku berapa. Baru, tapi harus ingat, yang dijual ini laku 80, nanti tetap harus 80. Seperti demikian, karena dinaikkan ke sini 80. Kalau lakunya 100, maka naiknya tetap 100. Ini tanah di ujung sana harganya 200, berarti naik 200. Jumlah pool semuanya di saat diturunkan jadilah sekian misalnya. Sesudah itu baru dijatah bagi. Sesudah bagi-bagi, misalnya jatuh ke seorang anak laki-laki 200 juta. Maka cari mana yang 200 ini. Yang jatuh yang 200 berarti oh ini yang tanah ujung sana berarti. Ah, ini yang jatah 200 ini ujung sana tanahnya. Ambil yang di sana? Langsung kasih seperti itu. Kalau yang ini jatuh kepada dia misalnya sekian. Ah, ini hartanya tapi harganya lebih. Maka nanti jual itu tanahnya. Ambil kepada dia sekian, yang lebihnya kasih kepada adiknya yang jatah lainnya. Nah, jadi lebih mudah dibagi harga full ketimbang diukur dengan meteran. Kalau diukur dengan meteran, nanti yang dapat di depan itu lebih mahal. Yang dapat di belakang, nanti ujungnya tak laku. Nah, seperti demikian dibagi menyangkut dengan masalah harga full. Nah, jadi kesimpulan untuk orang yang membagi tidak ada di dalam catatan hukum faraid. Nah, tidak ada ketentuannya. Nah, karena yang membaginya adalah hakim. Hakim dia mendapatkan gaji dari pemerintah. Seandainya yang meninggal punya wasiat tanah ini buat ini. Nyatanya apa semua orang. Gimana baginya? Nah, sudah diwasiatkan sebelum dia meninggal. Makanya pindah harta itu ada beberapa model pindah harta. Ada pindah harta dengan sebab hibah. Ada pindah harta dengan sebab wasiat. Ada pindah harta dengan sebab sedekah. Ada pindah harta dengan sebab pusaka. Nah, kapan itu pusaka namanya? Kalau orangnya sudah meninggal, itu namanya harta pusaka. Kapan harta itu hibah? Dikasih masa dia masih sehat dan masih hidup. Itu namanya hibah. Kalau masalah harta hibah, ini si mineral ini dia punya harta. Berapa hartanya? Walau banyak sekalipun hartanya, ini adalah milik dia. Namanya milik tam. Kalau dia ini milik tam, masa hidupnya, masa sehatnya, ini harta semuanya mau dibawa kemana, terserah dia. Dia tak punya anak laki-laki, pasti sudah terbayang, ini sekian banyak hartaku, kalau aku mati, aku tak punya anak laki-laki, pasti yang poya-poya nanti adalah ahli waris. Jadi ujungnya dia supaya ahli warisnya tak dapat, masa sehatnya langsung dia hibah ke anak-anaknya. Nah, ini ayah punya ruko ini 3, anak perempuannya 3, langsung dikasih 1 ruko 1 anak perempuan, 1 ruko 1 anak perempuan, 1 ruko 1 anak perempuan. Sah nggak? Sah kalau dia masih sehat. Dalam masa sehatnya itu sah saja.
Tapi dengan catatan wajib ada legalitasnya. Langsung harus membuat notaris kalau masa sekarang. Tidak cukup dengan ngomong saja, harus ada bukti notaris. Nih, ini semuanya harus ada. Kalau yang meninggal itu kan punya adik. Dia sudah dibagi hartanya sebelum dia meninggal. Jadi kalau sudah meninggal, tidak ada lagi yang jatahnya kayak ini. Kalau hartanya sudah dibagi, nggak ada lagi. Makanya harta tadi yang dibaginya syaratnya di masa sehatnya. Kalau sudah jatuh sakit-sakitan, apalagi sakit yang tidak ada harapan sembuh lagi, mau bagi harta, itu tertahan oleh syariat. Yang boleh dibagi cuma hanya 25% saja. 75% tak boleh bagi lagi karena dia sudah jatuh sakit. Kalau dia sudah dalam keadaan sakit-sakitan, maka harta itu ditahan oleh syariat. Yang boleh dibagi-bagi cuma 25%. Mau sedekah 25%, mau wakaf 25%. 75% tetap tidak boleh. Tapi kalau dia masih sehat, itu harta dia mau dibawa kemana itu boleh, tak ada masalah. Lalu adiknya, warisnya bagaimana? Warisnya tak dapat lagi kalau hartanya sudah semuanya dibagi masa sehatnya. Sudah dia wakaf ke masjid masa sehatnya, sudah dikasih kepada anaknya, namanya hibah. Itu sah kalau masa sehatnya, tapi dengan catatan masa dia masih sehat. Kalau dia sudah jatuh sakit, maka itu tetap tidak boleh semuanya. Itu ditolak oleh syariat. 25% dari jumlah semuanya, 25% itu boleh untuk wakaf, boleh untuk hibah. 75% itu tetap nanti tunggu dia meninggal baru faraid. Tapi kalau dia masih sehat-sehat, mau dia kasih semuanya pun tidak tinggal sama sekali juga sah, tidak ada masalah. Karena itu milik dia itu, milik sepenuhnya dia yang punya. Makanya barusan orang lainnya kayak gini seorang ya. sebelum meninggal Hibah karena dia kemudian dia meninggal, maka tanahnya masih tinggal yang tinggal ini ini perlu juga untuk kita pahami. Halo, mantap. Kan? Ini ada ayah yang menghibah kepada anak perempuannya karena anak perempuannya yang rawat dia, yang ininya, semuanya dia yang urus. Jadi ujungnya kata ayahnya, nak, ini ayah hibah kepadamu ini sepetak tanah untukmu. Karena ayah tengok ini abangmu ini sudah ada lah. Jadi ini tanah yang itu ayah hibah kepadamu. Langsung dibuat surat, tapi tidak cukup dengan ngomong saja. Harus buat surat. Suratnya walau yang ditandatangani oleh tokoh kampung aja udah, tidak ada masalah. Walau belum sampai ke notaris nggak apa-apa. Yang penting harus ada legalitas. Harus ada saksinya, harus ada legalitasnya. Nah, sementara kan tidak habis dibaginya. Dihibahnya kan tidak habis. Nah, apakah anak ini nanti dapat warisan lagi? Masalah harta warisan tetap dia dapat, karena hibah dengan warisan beda bab. Dia mendapat harta hibah itu istimewa, tapi kalau harta warisan itu hak anak namanya, tetap dia dapat. Kalau protes nanti abang-abangnya, mengata haikah lagi, ikah belum lebih pak, nolong rumput lagi. Gak boleh, gak bisa. Dosa itu tetap dosa karena hak dia itu tetap sebagaimana hukum faraidul Quran. Masalah dia mendapat hibah dari ayahnya itu adalah hak istimewa. Kenapa ayahnya beri kepada dia? Pasti ada kelebihan.
Kalau tak ada kelebihan kan nggak mungkin juga ayahnya bagi. Kalau tidak legalitas nggak boleh. Kalau tidak ada legalitas maka tetap berlaku kepada faraid. Walau dia ngomong itu tanah udah dikasih oleh ayah kepada aku dulu, mana buktinya? Nggak ada, ayah cuma ngomong saja. Oh nggak bisa, itu tetap digugurkan oleh syariat. Nah, kalau masalah misalnya sama-sama tahu, berarti itu sudah ada saksi juga. Kalau seandainya dia tetap ambil juga, berarti dia zalim kepada adiknya. Berarti dia bukan adiknya yang dia zalimi, tetapi orang tuanya. Dia adalah durhaka dengan orang tuanya karena dia melangkahi orang tua namanya. Walaupun nggak ada bukti, tapi di depan abang-abangnya. Nah, ini tanahnya telah ayah hibah kepada adikmu. Jangan kalian ganggu gugat ya. Misalnya pokoknya sudah ada yang dengar, sudah ada yang tahu. Itu tidak boleh lagi. Kalaupun misalnya direbut, berarti dia bukan berurusan dengan adiknya sebenarnya itu. Dia berurusan dengan ayahnya. Itu jadi masalah dia dengan ayahnya. Nah, seperti yang demikian. Ya, kira-kira jelas ya. Ini penting juga untuk kita pahami. Sering kasus-kasus di kampung itu seperti demikian. Kasusnya sudah dikasih, ada yang diambil ulang, bermacam-macam kasus di kampung. Ya. 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 Dan akan saudaranya laki-laki itu 5 bahagia. Lalu IB 5 di 6 maka ada pilihannya karena sesuai pasamatan. Tanah ada juga yurisu dilalatan. Oh imra'atan walahu akun au uktun falikuli wahidin minhuma sulusun. Ya, fi sulusun. Sulusun berarti sulusun per-6. Ya. Maka kira uraga mati. Hana coba ada apakah agama orang ini yang urang agama tersebut diubah saudara agama biro dan saudara inang biro, maka wajib bagi titip saudara yang agam dan wajib bagi titip dinang saudara dinang itu 1/6. Jadi dalam tarik lagi nanti berbuat lima berbuat. Jadi kalau 5 dengan 6 dan dia maka karena sesuai ada matan 4/6. Ya, matan 1/6 ya. 4 5-nya keliru Kelipnya ke dia seandainya. Kalau seandainya kita baca dengan seperti matan yang kita bahas tadi dengan syarah yang di bawah, pasti tak akan dapat. Jadi kalau seandainya kita bahas dengan syarah dengan matan, itu tak akan jumpa. Makanya seperti yang Tengku bahas tadi, supaya lebih mudah dipahami. Jadi orang tak akan bingung itu kalau seandainya. Tapi kalau kita ini tengok matan dengan syarah, ini kan udah tak ketemu. Makanya perlu untuk kita bahas tadi, ini ada saudara perempuan, ada saudara laki-laki. Makanya Tengku tadi contohkan ini anaknya cincin, ini anaknya. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah dipahami oleh umat kalau seandainya langsung kita membahas yang kita ambil dari matan. Ini kalau yang syarahnya ini ada 5, ini yang jadi ininya. Tengku tidak sebutkan itu lagi. Sampai Tengku contohkan saja supaya langsung mudah masuk tadi. Mudah dibagi. Jadi langsung ini anaknya, ini yang dibawa oleh ibunya namanya anak si cincin. Ini yang dibawa oleh ayahnya namanya si tisu, supaya lebih mudah dipahami. Seperti itu. Jadi kalau kita tengok syarah ini bening ini, nggak akan jumpa ini sampai jam 12 nggak selesai nanti. Keliru pada pembahasan syarah. Pembahasan syarahnya sering kalau kitab Jawa sering. Makanya kita kadang-kadang harus melihat tentang pembahasan matan. Jadi matan itulah yang kita mengambil kesimpulan supaya lebih mudah masuk. Ya, kira-kira jelas ya? Yang tadi sudah jelas, memang sudah jelas tadi.
Nah, jadi ini yang Tungku bahas tadi menyangkut dengan ada pembahasan syarah yang dibawa. Makanya tadi Tungku langsung kasih contohnya. Ini kalau 5 ini yang ininya gimana? Dari mana dapatnya? Dari mana dapat? Sementara dengan matanya tadi tidak sesuai. Seperti yang demikian. Jadi ada yang istri sembunyi itu macam mana? Dia jauh dari Kalimantan. Dia Kalimantan setahun nikah. Ada anak satu anak. Ini ada istri namanya istri siri. Kalau bahasa kita sekarang istri siri. Sebenarnya itu bukan istri siri, itu istri siri. Makna istri siri itu istri sembunyi-sembunyi. Ya, makna sir kan sembunyi kan? Ya. Nah, maka istri yang siri itu apakah dia dapat dari 1/8 tadi? Nah, ini yang timbul pertanyaan kan itu kan? Apakah dia dapat dari harta suami 1/8? Karena dia punya anak kan? Punya anak. Kalau dihitung istri, walau dia itu disahkan oleh negara atau tidak disahkan oleh negara, itu tetap namanya istri. Istri siri dengan istri yang zahir itu tetap hukumnya sawaun. Sama itu hak dia bahwa itu adalah suami gue. Ini juga suami lo, kan gitu kan? Suami lo adalah suami gue. Jadi tetap hukumnya sama. Nah, kalau tidak ada buku akte, kan tidak ada akte nikah nih. Tidak ada akte nikah, maka ada walinya. Tetap ada wali. Kalau tidak ada wali maka tidak sah. Makanya jangan nikah sama Tungku Balegiri. Nikah sama Tungku Balegiri itu tidak sah karena seorang perempuan yang menyerahkan dirinya ke Tungku Balegiri itu yang bukan disahkan oleh negara, maka dia tidak sah menjadi wali hakim. Hati-hati itu. Jangan nanti datang ke Tungku Balegiri. Tungku Balegiri menikahkan si perempuan ini, serah diri ke Tungku Balegiri. Tungku Balegiri itu siapa? Kalau tidak disahkan oleh kerajaan, maka dia tidak boleh menjadi wali hakim. Jangankan yang ininya, yang sudah sah sahaja jadi KUA, menjadi wali hakim di luar wilayah itu tidak boleh. Ini contoh misalnya ini kantor KUA di samping kita. Kantor KUA ini yang menjadi KUA orang Bengkong misalnya. Sering datang ke rumahnya ke Bengkong. Kalau datang ke rumahnya ke Bengkong, akad nikah di Bengkong, dia bawa wali, maka sah akad nikahnya. Sah nikahnya. Kenapa? Karena ada wali. Tapi bila seorang perempuan datang ke rumahnya KUA, kemudian dia serah dirinya ke KUA, ke wali hakim. Dia serah diri ke wali hakim. Sementara hakimnya bukan di dalam wilayah, maka itu tidak sah nikahnya. Kalau ingin nikahnya sah, berarti harus dia serah diri di dalam wilayah, tidak mesti di dalam kantor KUA. Pokoknya dalam wilayah dia di mana saja boleh, tidak ada masalah. Tidak boleh di luar wilayah. Apalagi yang datangnya ke Tungku Balegiri yang tidak punya mandat sama sekali. Kalau tak punya mandat, tak boleh itu. Tidak boleh menikahkan orang berdiri di atas wali am, itu tidak boleh. Kecuali boleh dia bawa walinya, bawa abangnya, bawa adiknya. Adik yang seayah dengan dia, tidak boleh adik yang seibu. Atau abang yang seayah dengan dia, atau paman dia, paman ayah, paman lewat ayah, bukan lewat ibu. Itu boleh. Ini yang sering kadang-kadang kita dapat. Makanya waktu Tungku itu di apa namanya itu di Mizanul Ulum sering itu datang model-model demikian. Itu selidiki itu. Waktu Tungku di Mizanul Ulum itu sering datang ini. Ada yang salah satunya datang itu main tipu-tipuan.
Bagaimana dia tipu-tipuan? Dia bawa katanya dia mau nikah. Nah, ya. Ini dibawa abangnya. Ini abang dia bawa. Jadi saat dibawa ke sana yang mau menikah dengan orang kita juga. Calonnya orang kita, orang laki-laki orang kita, dibawanya. Tunggu tanya, ini siapa? Ini abang saya katanya. Abang dia, pokoknya abang dia. Dia bilang abang kandungnya, dia bilang. Abang saya kandung si perempuan, kan sah menjadi wali itu. Nah, oke. Tunggu panggillah dia dulu asing dengan si perempuan itu. Kalau tunggu tinggal itu selidikinya. Tunggu panggil dulu. Ini adikmu ya? Iya. Adik yang keberapa? Dia ngomong, ini adik yang ketiga katanya. Dia berarti ada adiknya lagi yang dua, berarti ini yang ketiga. Oke, nama ayahnya sudah semuanya, mungkin sudah diatur strategisnya. Tapi kan dia tak tahu tingkat itu kita tanya. Aku panggil ke kantor. Dan mau panggil ke kantor, aku tanya, ini adikmu yang keberapa? Adik yang ketiga katanya. Oke, sudah selesai. Naik ke atas balai. Tunggu panggil lagi si perempuan ini ke kantor. Sudah tunggu panggil dia ke kantor, aku tanya, itu abangmu ya? Ya, itu abang yang keberapa? Langsung dia ngomong, ini abang saya, berarti sesudah abang langsung saya. Sesudah abang dia, berarti langsung dia. Berarti kan adik Silimung Mas Aceh kan? Adik Silimung kan? Ya udah, balik ke sana. Langsung nunggu naik, tunggu, jangan kita nikahkan. Itu dia mereka tipu-tipu. Ada di muka agaknya. Sampai ngoreo hanya buka-buka bang nunggu. Sampai ngoreo hanya buka-buka bang nunggu. Gara-gara hanya tunggu bi penikah bangku ya. Ya pun kita yo. Di pajau manga kita yo dulu sah. Cek. Wah yang lagi anu kan betul gaya di ngego boleh. Ini ada tunggu dua bapak ya. Kok sering. Nah, tapi nasi yang memang tak penikah ditunggu. Tapi tunggu tetap seleksi deh. Nah, apa menyahinan yang menikah kenan, ya tetap lewat seleksi tunggu le, payah tunggu tes le, payah tunggu seleksi le. Nah, mengai pengut, punya tunggu ipung lagi punya tunggu, bibi ipung lagi punya tunggu. Nah, yang pernah hanai bibi hanai dia punya kenan, dia cok tunggu yuk pri, iputran tunggu ke deyu, ipreh bide yuk, gedran tunggu ke deyu, ipreh bareng go lagi. Nah yang lagi nyampe kira pegah juga minta gede buat pisangnya nang kulina juga. Ya dia tak tahu yang betul telepon nunggu ipi prehu iba le hoi bareng gua Allah mana. Yang lagi yang model kira macam-macam model. Nah, jadi biar sampero punya punya jino sih kamu ngatat langsung nunggu hanya urun telepon. Ilake bentuk saya untuk penikah langsung nunggu begak. Tunggu jino hanjat nunggu penikah punya diri. Dan yang menikah menunggu hana cara Mia memang nak menikah sah bukan tuh tunggu bentuk. Karena tunggu jino salah sero anggota MUI di Kota Batam dan tunggu salah sero daripada anggota PMB. Nggak bisa tunggu nikah sendiri. Lu penjara tunggu enggak. Adin. Nah, harus jalurnya yang sahih. Baru boleh. Tapi menyenak menikah sendiri, baju wali-wali, menyenak tengku hino bawa tengku. Kita telepon dengan tengku anak dia handphone bukan. Tengku kadang-kadang anak dia handphone lah. Nah, ya aju dah yang jijak aju balik menyenak tengku juk nikah juga. Tapi bawa wali, bea pegang ke baru lain, gak wali nah. Ya, sering buat kejadian model-model gitu. Nyana dah selingkit pengut tu. Bawa wali songo. Saya kata memang wali-wali semua ibaratnya. Nah, yang model lo yang menikah dengan lo pikir ke yang nikah. Nah, kan yang nikah mikir iba. Darah baru iba kenan yang pertama mijatu deh. Itu ilmu pensil. Bipi ilmu leging itu. Tunggu dengar tunggu ini balik ya pola pan malam ya nah iwak nikah roy batang tunggu ya nikah roy bahkan hai jo ile jai tu le do jai kayak tu le yang terjauh yang nikah yang lagi yang terjauh kita menikah dari tunggu lah ini kan lagi ya hana dibayang lagi ngan ilu legingnya aja
Nah, kena na dia mau hidup dia tu mana? Dia nikah tu. Pengai dong singoh na balik. Nah, tamang Islam ya menikah memang orang go pihak tamang Islam dia ya menikah. Yang tamang Islam. Dua perlu oke lewat ini dua mana? Dia tamang Islam. Oh, dua perlu oke dia dua mana? Naik lagi burung tu dah. Macam-macam deh. Yang dah dua idea yang macam deh kan. Dah dia video lagi burung tu. No hijau kan hijau. Kayak panjang hijau. Naik kotek. Lagi burung dah hijau. Ibu Budina dan gonggroy. Tapi menyatakan nikah lagi peno di penjemaah peno yang dan tanggung dosa. Nah, sebab bakon hana iba wali yang sahih. Kemudian iba wali yang sah hana tadi. Ya, nah menyayang nana wali memang nikah, betul nikah itu. Iba abang dilangsung iba abang ni memang abang ya tu iba. Untuk kau abang ni ba. Nah yang jelas memang kau be, memang kau mongkau be. Mongkau be aja lame. Mongkau be aja lame. Nah Sumatera awak umi di Bangkoi. Sumatera be kerja kan mongkau be aja lame. Ada nak kata aku nikah kan lain nomor tu. Besar. Syarat mantel. Dia bukan dia mantel tangan lembut ya, menyana wali jika lebih menyana wali. Yang le pun, yang le thai pun ikut dah berarti wali, tapi pada bukan wali. Non hijau ibarat berat pun. Macam-macam dia. Nak pertanyaan lo? Bang Mudin nak pertanyaan? Apa itu kajian? Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidina wa limasyayikhina ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز الصمدية خصوصا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم خصوصا إلى روح صاحبي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين ثم خصوصا إلى روح أولياء والشهداء والعلماء والصالحين ثم خصوصا إلى اجعل اللهم بماضي فضلك وجودك وكرمك عتق وفاكك ونجاك وسترا من النار لنا ولهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحكمنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإدرائيل وحملة العرش والمقربين بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu wa sallama 'alan nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama 'alan nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallama 'alan nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.